Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab zakat, ya, pembahasan tentang zakat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita masih membahas zakat peternakan atau hewan ternak. Yaitu bahasan hewan ternak yang pertama, yaitu unta. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan jumlah unta tertentu dan kadar dari wajib zakat pada jumlah unta tersebut. Ini sudah kita sebutkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita akan melanjutkan ketika orang yang wajib zakat unta dengan usia tertentu dari unta tersebut, namun dia tidak memiliki untanya di usia dengan usia seperti itu, maka boleh baginya untuk mengeluarkan atau membayarkan zakat unta dengan usia di bawahnya, yang tentunya itu dari unta-unta yang terpenuhi dalam zakat. Bersamaan dengan itu, maka diberikan tambahan yaitu 2 ekor kambing, atau pilihannya adalah 20 dirham. 20 dirham. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari 20 dirham ini adalah nilai dari 2 ekor kambing, karena dulu ya itu 20 dirham adalah seharga 2 ekor kambing. Nah, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau uang saat ini adalah ya berarti nilai uang dengan atau yang sama nilainya dengan 2 ekor kambing. Mungkin sekitar 2 jutaan, mungkin begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dibolehkan bagi orang yang wajib zakat unta. Tapi kita katakan ya mungkin yang ini tidak bisa diberlakukan di Indonesia, karena hewan ya unta ini bukan hewan yang hidup di daerah tropis ya. Baik, tapi ini kita berikan atau kita jelaskan kasusnya supaya kita tahu bahwasanya ternyata boleh untuk membayarkan zakat itu
dari unta ya dengan hewan unta yang di bawahnya yang mesti dikeluarkan zakatnya. Tapi plus ditambah dengan 2 ekor kambing atau ya nilai ditambah dengan plus ya nilai uang seharga 2 ekor kambing, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atau bisa juga orang yang wajib zakat untuk membayar zakat unta ya, bisa dia ketika ada kewajiban zakat dengan membayar ya mengeluarkan 1 ekor unta dengan usia tertentu, namun ya dibayarkan dengan usia yang lebih tinggi di atasnya. Namun boleh baginya untuk kemudian untuk sebagai kompensasi kelebihan yang diberikan adalah mengambil 2 ekor unta dari pihak penarik zakat ya, 2 ekor kambing, bukan 2 ekor unta, 2 ekor kambing ya, atau ya nilai uang senilai 2 ekor kambing. Jadi kita ulangi ya. Ada seseorang, katakanlah si A ini wajib bayar zakat unta ya, atau dia sudah ada beban kewajiban untuk membayar zakat unta. Dan kewajiban zakatnya ini untuk dikeluarkan adalah unta juga. Ya. Dengan usia tertentu. Namun ternyata dia tidak punya unta dengan usia tertentu tersebut untuk dibayarkan. Ya. Maka pilihannya ada 2. Ya, pilihannya ada 2. Yang pertama, dia bayar dengan unta yang di bawah. Ya. Dari unta yang wajib dikeluarkan tadi, dibayarkan tadi, di bawahnya. Tapi dia harus menambahkan ya 2 ekor kambing atau ya nilai uang senilai 2 ekor kambing dibayarkan kepada penarik zakat. Kira-kira begitu. Pilihan yang kedua, dia bayarkan dengan unta yang lebih tinggi usianya. Ya. Kemudian ya karena dia bayarkan lebih, maka dia mengambil kompensasi kelebihan nilai usia tersebut. Yaitu dia mengambil dari orang yang menarik zakat itu 2 ekor kambing atau senilai uang 2 ekor kambing. Nah, begitu kurang lebih ya. Mana dalil untuk hal ini? Ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu faridatas sadaqati allati amara Allahu rasulahu. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menuliskan ya sebuah surat untuknya tentang kewajiban sedekah atau kewajiban zakat yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Bunyinya seperti ini, man balaghat indahu minal ibili sadaqatul jaz'ati wa laysat indahu jaz'atun wa indahu hiqqatun fa innahu ya tuqbalu minal hiqqati wa yuj'alu ma'aha syataini atau wa yaj'ala ma'aha syataini inis taisarata lahu au 20 dirhaman. Siapa saja yang sudah sampai di sisinya dari unta kewajiban zakat berupa jaz'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan jaz'ah itu ya adalah seekor unta dengan usia 4 tahun sempurna dan masuk tahun ke-5. Ya, masuk tahun ke-5. Yang mesti dibayar adalah jaz'ah. Namun dia tidak punya jaz'ah. Yang ada di sisinya adalah hiqqah. Hiqqah itu adalah
unta betina yang sudah masuk usia 3 tahun sempurna, masuk tahun keempat. Berarti ini kurang sebenarnya, tapi dia punya itu, ya. Maka fa innaha tuqbalu minal hiqqati, maka diterima ya zakat tersebut berupa hiqqah, wa yaj'ala ma'aha syataini, dan dia menjadikan bersama hiqqah tadi yaitu syataini, 2 ekor kambing. Jadi tambahkan 2 ekor kambing. Kenapa? Karena usia unta yang mesti dibayar itu kurang. Maka ditambah 2 ekor kambing. Ya, apabila itu mudah baginya, atau ya 2 kambing itu diganti menjadi 20 dirham. Maksud 20 dirham ini adalah harga 2 ekor kambing zaman dulu, ya. Artinya nggak mesti dia ya 20 dirham, bisa jadi ya adalah dengan rupiah, atau kalau mungkin kalau di Arab Saudi mungkin dengan real begitu ya. Kemudian waman balaghat indahu sadaqatul hiqqati wa laysat indahu al-hiqqatu wa indahu al-jaz'atu fa innaha tuqbalu minhu ya al-jaz'atu wa yu'tihi al-musaddiq 20 dirhaman aw syataini. Dan siapa saja yang sudah sampai di sisinya kewajiban zakat berupa hiqqah, yaitu hewan unta betina yang sudah sempurna usia 3 tahun masuk tahun ketiga, tapi dia tidak punya hiqqah, yang ada di sisinya jaz'ah, yaitu unta betina yang sudah sampai usia 4 tahun masuk tahun kelima, berarti lebih tinggi. Nah, rugi dia sebenarnya kalau dibayarkan itu cuma-cuma. Maka sesungguhnya jaz'ah itu diterima darinya. Ya, hewan jaz'ah itu diterima dari orang yang membayar zakat tersebut. Dan orang yang ya menarik zakat tersebut ya itu memberikan kepadanya 2 ekor dirham, 2 ekor kambing atau 20 dirham. 20 dirham ini adalah ya kadar nilai dari 2 ekor kambing, demikian. Wa man balaghat 'indahu sadaqatul hiqqati wa laysat 'indahu illa bintu labunin fa innaha tuqbalu minhu bintu labunin wa yu'ta syataini, atau wa yu'ti syataini au 20 dirhaman au syataini. Nah, siapa saja yang sudah sampai kepadanya kewajiban zakat berupa hiqqah di sisinya, namun dia tidak punya hiqqah. Hiqqah tadi adalah hewan unta betina dengan usia 3 tahun masuk tahun keempat. Ya, namun dia tidak memiliki di sisinya kecuali bintu labun. Bintu labun adalah unta betina dengan usia 2 tahun sempurna masuk tahun ya ketiga. Maka diterima darinya bintu labun tersebut, dan ya wa yu'ta, bisa juga dibaca wa yu'ta syataini au 20 dirhaman au syataini. Diberikan ya kepadanya 2 ekor ya 2 ekor kambing atau senilai dengan ya 2 ekor kambing, yaitu 20 dirham atau 2 ekor kambing ya, demikian. Nah, seperti itu. Baik, nah ini diberikan kepada orang yang menarik zakat tersebut. Wa man balaghat sadaqatahu ya sadaqatuhu binta labunin wa laysat 'indahu wa 'indahu bintu makhadin ya fa innaha tuqbalu minhu bintu makhadin ya wa yu'ta ma'aha 20 ya dirhaman aw syataini. Dan siapa saja yang sudah sampai kewajiban zakatnya berupa bintu labun, yaitu kewajiban zakat berupa unta betina yang sudah berusia 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Sementara dia tidak memiliki bintu labun, yang ada di sisinya adalah makhad, bintu makhad, yaitu unta betina dengan usia 1 tahun masuk tahun masuk tahun kedua. Berarti kurang, ya. Berarti kurang, ya. Maka diterima darinya bintu makhad, yaitu unta betina yang usia 1 tahun masuk tahun kedua, sudah sempurna 1 tahun masuk tahun kedua,
namun diberikan kepadanya bersamanya ya 20 dirham atau 2 ekor kambing, demikian kepada penarik zakat tersebut. Pokoknya ya, kewajiban zakat dengan usia unta tertentu bila ternyata dibayarkan lebih tinggi di atasnya atau ya turun di bawahnya ya, dengan usia yang berbeda setahun, baik itu lebih tinggi atau lebih di bawah, maka selisih dari usia tersebut, maka itu ada 2 ekor kambing atau uang senilai 2 ekor kambing. Nah, begitu supaya mudahnya, ya. Nah, kalau kewajibannya adalah membayarkan dengan usia tertentu tapi dibayarkan lebih tinggi, berarti dia yang berhak, orang yang bayar zakat ini yang berhak untuk ngambil 2 ekor kambing atau uang senilai 2 ekor kambing. Tapi kalau dia memberikan yang di bawah usianya, lebih di bawah, setahun di bawah, begitu ya. Padahal mestinya dia bayar dengan usia tertentu, tapi dia bayar di bawah, usianya setahun di bawahnya. Maka dia bayar unta tersebut yang di bawah tadi plus ditambah dengan 2 ekor kambing atau ya uang senilai 2 ekor kambing. Ah, seperti itu. Untuk gampangnya begitu, ya. Nah, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ya, ini namanya kesimpulan hukum dari hadis ini. Kalau selisih usia dari unta yang mesti dibayarkan itu sampai ya 2 tahun, baik itu 2 tahun lebih tinggi atau 2 tahun lebih bawah. Mestinya unta yang dibayar adalah katakanlah unta dengan usia tertentu. Tapi dia punya unta ya, itu 2 tahun lebih tinggi ketimbang unta yang mesti dibayarkan. Maka boleh bagi dia untuk ya membayarkan unta yang lebih tinggi usianya 2 tahun, mesti contohnya kewajiban zakat dia adalah bintu makhot. Ya, bintu makhot. Kewajiban dia adalah bayar ya unta dengan 1 ekor unta betina dengan usia 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Karena dia punya unta katakanlah ya sekitar 30-an, sudah sampai 1 tahun. Nah, begitu ya. Itu mesti dibayarkan. Tapi ternyata dia nggak punya unta bintu makhot. Dan juga tidak ada bintu labun. Yang ada itu hikkoh, 2 tahun lebih tinggi. Nah, gitu dia. Hikkoh, hewan unta betina yang usianya sudah masuk tahun ketiga. Ya. Sempurna tahun ketiga, masuk tahun keempat. 2 tahun lebih tinggi usianya. Maka tidak mengapa bagi dia untuk bayar. Ya. Untuk bayar yaitu hikkoh tadi. Hanya saja ya dia berhak untuk mengambil dari penarik zakat tersebut ya 4 ekor. Karena 2 kali ya. Kalau setahun saja lebih tinggi maka 2 ekor. Karena ini 2 tahun lebih tinggi maka kelipatannya 2, berarti 4 ekor atau uang senilai 4 ekor diambil. Kalau kewajiban zakatnya adalah ya unta betina dengan usia 1 tahun. Tapi yang dibayarkan ya 3 tahun, usia 3 tahun, hikkoh tadi. Nah, begitu. Demikian ya. Atau dibalik kasusnya. Kewajiban zakat dia adalah ya jaz'ah, yaitu unta betina dengan usia sempurna 4 tahun masuk tahun kelima. Ini yang mesti dia bayarkan. Kenapa? Karena dia punya unta yang sudah setahun itu dengan jumlah unta sekitar 60-an. Ya, 65 katakan begitu ya. 61 sampai 75. Ya. Itu yang mesti dibayarkan yaitu jaz'ah. Tapi sayang dia tidak punya jaz'ah. Yang ada malah ya bintu labun, yaitu unta betina yang sudah berusia 2 tahun sempurna masuk tahun ke-3. Itu yang dia miliki.
tidak mengapa dia bayar itu, ya, bintu labun ini. Cuma karena dia bayarnya dengan lebih rendah, maka bisa dipahami, ya. Kalau dia 1 tahun, maka itu ada 2 unta, ya. Ini 2 tahun selisihnya, di bawahnya. Kalau di atas sama juga, ya. Maka jadi 2 kali lipatnya, berarti 4, maaf, bukan 2 unta, 2 kambing, ya. Karena ini 2 tahun, maka 2 kali lipatnya, berarti 4 kambing. Silahkan dia bayar ketika dia punya unta sudah sampai, ya, 65 ekor, dan itu sudah bertahan 1 tahun. Dan seharusnya dia bayar adalah unta jaz'ah, yaitu unta dengan usia 4 tahun sempurna masuk tahun kelima, tapi dia nggak punya unta itu. Yang ada adalah unta bintu labun, yang usianya 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Nggak apa-apa dia bayar bintu labun, unta betina dengan usia 2 tahun. Tapi dia tambahkan 4 ekor kambing. Gitu. Selisihnya 2 tahun. Nah, seperti itu para hamba Allah. Ya. Atau kalau tidak berupa kambing, maka ya uang senilai, ya, 4 ekor kambing. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila ada seseorang yang dia wajib bayar, ya, zakat unta dengan bintu makhot, yaitu unta betina dengan usia 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Dia nggak punya, ya, dia tidak punya bintu makhot, dan dia juga tidak punya bintu labun, tapi dia punya, ya, ibnu labun, yaitu unta jantan, ya, yang sudah masuk tahun kedua sempurna masuk tahun ketiga, maksudnya sudah sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Maka cukup, ya, untuk dibayarkan, ya, dari orang yang mestinya membayar dengan bintu makhot, ya. Tanpa dia membayar sedikit pun dan tanpa dia menerima sedikit pun, ya. Kenapa? Wallahu taala alam. Sepertinya unta-unta betina ini, ya, dalam dunia peternakan sepertinya lebih mahal ketimbang unta jantan, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, tentang surat yang ditulis oleh Abu Bakar dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat. Maka di sini ada ungkapan fa in lam yakun indahu bintu makhadin ala wajhiha wa indahu ibnu labunin, ya, fa innahu yuqbalu minhu wa laysa ma'ahu syai'un. Nah, kalau dia tidak memiliki bintu makhad, itu unta betina dengan usia 1 tahun sempurna masuk tahun kedua, ya, masuk tahun kedua, yang semestinya dia bayarkan, ya, sementara dia punya unta jantan dengan usia 2 tahun, maka diterima darinya unta jantan tersebut yang usia 2 tahun dan tidak ada bersamanya sedikit pun. Maksudnya nggak ada yang mau ditambahkan dalam pembayaran atau penarikan tersebut, ya. Kenapa? Ya, ini hadisnya riwayat Bukhari dan An-Nasai. Sepertinya di sini kita bisa pahami berarti wallahu taala alam, ya, unta jantan atau unta betina itu lebih mahal ketimbang unta jantan. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tidak berlaku mungkin dalam kambing, ya, begitu juga sapi, ya. Sapi dan kambing, ya, maka yang jantan biasanya lebih mahal ketimbang betina. Wallahu alam, ya, mungkin itu yang bisa dipahami demikian. Apakah sah mengeluarkan zakat dengan usia hewan yang lebih, ya, yaitu mengeluarkan,
ya zakat yang lebih ya dari yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka ini ada dua kondisinya. Yaitu seseorang yang wajib zakat secara sukarela dia mengeluarkan ya zakat berupa unta yang lebih tinggi usianya dari hewan unta dengan usia tertentu. Jadi lebih tinggi bayar sukarela. Contoh seperti yang mesti dibayar itu adalah ya bintu makhot, tapi dibayar adalah bintu labun atau hikkoh contohnya. Sukarela, dia nggak minta pembayaran. Maka para ulama sepakat tanpa ada perbedaan pendapat tentang kebolehannya. Demikian. Ada hadis Nabi SAW ya bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang membawa seekor unta yang besar dan gemuk mahal ya, sementara kewajiban zakatnya adalah bintu makhot. Maka kata Rasulullah, "Zakallazi 'alaika wa in tatawwa'ta bi khairin qabilnahu minka wa ajarakallahu fihi." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini adalah yang wajib atasmu. Bila engkau sukarela ya dengan yang lebih baik, maka kami akan terima darimu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan lebih baik untuknya padanya. Demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sukarela tidak mengapa. Tapi kalau contohnya ya kewajiban zakatnya ya adalah kambing. Kenapa kok kambing? Mungkin karena untanya di bawah 25. Seperti kalau contohnya 20 cuma 4 ekor ya. Kalau 15 dia 3 ekor, kalau 10 dia 2 ekor. Kalau 5 maka dia 1 ekor. Tapi dia bayar dengan unta. Ya, maka para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat ya bahwasanya itu sah. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang sahih dari ulama mazhab Maliki bahwasanya itu sah, boleh, tidak mengapa. Sementara ulama mazhab Hambali mengatakan itu tidak sah. Ya. Kenapa? Karena mengeluarkan zakat ya bukan seperti apa yang ditetapkan ya dari jenisnya. Yaitu jenis kambing yang dibayarkan tapi jenis unta. Mestinya jenis kambing yang dibayarkan tapi dibayarkan jenis unta. Ya maka tidak sah begitu. Padahal lebih tinggi. Ini menurut ulama mazhab Hambali. Demikian. Walaupun di kalangan mazhab Hambali ada juga yang berpendapat ya dengan pendapat jumhur. Bahwasanya pendapat jumhur yaitu sah. Wallahu taala alam ya. Pendapat yang kuat wallahu taala alam ya pendapat jumhur bahwasanya sah. Kenapa? Karena dibayar dengan yang lebih tinggi, tentunya ini lebih utama seperti itu ya, lebih utama. Nah, demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini nggak masuk akal kalau dikatakan dia tidak sah ya. Tentunya ya dibayar dengan bintu makhot unta ya dengan 1 tahun usianya ya, yang mestinya yang dibayarkan ya itu adalah cuma ya 2 ekor kambing contohnya. Maka yang kita katakan ya tentunya lebih utama kalau dia unta yang dibayarkan. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam ya. Baik, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya tentang zakat
sapi, demikian pula zakat kambing insyaallah taala. Baik, kita cukupkan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan, ya. Bagi kita yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, begitu juga mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan, kita sumbangkan, kita donasikan. Dan kita bila kita inginkan dapat pahala yang mengalir terus, ya, karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian, maka silakan bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.